Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya di channel kami. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas latihan soal untuk SKB Guru Sosiologi di bagian yang ketiga, yaitu tentang KD Ragam Gejala Sosial. Baik teman-teman, kita mulai ya latihan soalnya. Soal yang pertama tentang nilai sosial. Soalnya adalah berikut adalah fungsi umum dari nilai sosial kecuali A. Nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan harga sosial dari pribadi dan kelompok. B. Cara-cara berpikir dan bertingkah laku secara ideal dalam sejumlah masyarakat diarahkan atau dibentuk oleh nilai. C. Nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Kemudian yang D. Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu. Yang E, nilai menentukan kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial. Yang bukan fungsi umum dari nilai sosial yang mana? Jawabannya adalah E. Nilai menentukan kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial. Pembahasannya adalah nilai sosial itu tidak menentukan kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial. Nilai sosial hanya berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali perilaku bagi anggota masyarakat yang akan atau sedang melakukan proses sosialisasi. Kemudian berlanjut ke soal nomor 2, masih tentang nilai sosial. Suku Bugis memiliki tradisi Mapa Dendang, yaitu ritual mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang dilimpahkan kepada petani. Setiap warga bekerja sama dalam pelaksanaan ritual. Mereka mengesampingkan perbedaan stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini dapat menjalin kekerabatan sesama warga. Fungsi nilai berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Menjaga solidaritas sosial dan nilai-nilai budaya. B. Memberikan sanksi sosial bagi individu yang tidak berpartisipasi. C. Menunjukkan sikap toleransi dalam kelompok adat di kampung. D. Mengubah struktur sosial antara adat di kampung dan perantauan. Atau E. Menerapkan kehidupan modern di kalangan masyarakat. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Menjaga solidaritas sosial dan nilai-nilai budaya. Pembahasannya, kunci dari menjawab pertanyaan tersebut adalah kata setiap warga bekerja sama dalam pelaksanaan ritual. Mereka mengesampingkan perbedaan stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat suku Bugis itu menjunjung nilai-nilai budaya sekaligus menjaga solidaritas sosial. Berlanjut ke soal nomor 3, terkait dengan norma sosial. Hukum adat yang berlaku di daerah Lampung yang melarang terjadinya perceraian karena akan mencemarkan nama baik seluruh anggota keluarga merupakan contoh A. Folkways, B. Mores, C. Custom, D. Usage, atau E. Fashion. Jawabannya apa? Jawabannya adalah custom. Nah, pembahasannya, hukum adat yang berlaku di daerah Lampung yang melarang terjadinya perceraian karena akan mencemarkan nama baik seluruh anggota keluarga merupakan contoh custom. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat kekuatan pengikatnya menjadi adat istiadat atau custom. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan dikenai sanksi sosial yang keras yang kadang-kadang tidak diterapkan secara langsung. Lanjut ke soal nomor 4 tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Arsy dan teman-teman sebayanya bermain kasti di lapangan sekolah. Dalam permainan tersebut terdapat 2 tim kasti. Semua pihak menaati aturan dan bermain dengan jujur. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran teman sebaya dalam pembentukan kepribadian adalah
A. Menambah wawasan, pengetahuan, berpikir sistematis. B. Menumbuhkan solidaritas, empati, dan sportivitas. C. Melatih peran-peran sosial di lingkungan keluarga. D. Melatih anak agar mandiri dan berdisiplin tinggi. Atau E. Mengembangkan pola berpikir sistematis. Jawabannya mudah ya. Ya, jawabannya adalah B. Menumbuhkan solidaritas, empati, dan sportivitas. Pembahasannya, ketika anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat, berarti ia telah berada dalam tahap siap bertindak atau game stage. Tahapan ini ditunjukkan dengan kalimat semua anak memahami peraturan dalam permainan kasti. Sementara itu, fungsi permainan kasti dalam pembentukan kepribadian adalah menumbuhkan solidaritas, empati, dan sportivitas. Berlanjut ke soal nomor 5 tentang 4 tahapan perkembangan diri. Ketika PAUD, anak-anak berada dalam tahap bermain sambil belajar. Anak-anak umumnya lebih suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Sebagai contoh, anak suka bermain peran sebagai penjual dan pembeli, sebagai dokter atau pasien, atau sebagai koki dan pelayan restoran. Permainan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Pembentukan kepribadian anak pada uraian tersebut berada pada tahap A. Generalized other, B. Significant other, C. Preparatory stage, D. Play stage, atau E. Game stage. Jawabannya adalah play stage. Nah, ini pembahasannya. Jadi ada 4 tahapan ya dalam perkembangan. Yang pertama adalah preparatory stage yang merupakan tahap persiapan. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap play stage yang ditandai semakin sempurnanya peniruan yang dilakukan anak. Pada tahapan ini, anak mulai membentuk kesadaran mengenai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, tahap game stage, anak mulai memahami peran dalam keluarga dan masyarakat. Dan di tahap terakhir adalah tahap generalized other, yang merupakan tahap ketika anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mampu memahami peran dalam masyarakat. Sedangkan significant other itu adalah orang-orang penting yang berpengaruh terhadap proses sosialisasi seseorang. Lanjut pada soal nomor 6 tentang looking glass self. Di bawah ini yang merupakan tahap kedua pembentuk looking glass self menurut Cole yaitu A. Seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. B. Seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. C. Seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. D. Seseorang mempunyai penilaian terhadap pandangan orang terhadapnya. Atau E. Seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadap penilaiannya atau penampilannya, maaf. Nah, jawabannya adalah B. Nah, ini adalah pembahasannya. Jadi, terdapat 3 tahap dalam looking glass self atau cermin diri dari Cole. Yang pertama, Anda membayangkan bagaimana Anda tampak bagi mereka di sekeliling kita. Sebagai contoh, kita dapat berpikir bahwa orang lain menganggap Anda sebagai seorang peramah atau pemarah. Yang kedua, Anda menafsirkan reaksi orang lain. Anda menarik kesimpulan bagaimana orang lain mengevaluasi Anda. Apakah mereka menyukai Anda karena Anda seorang peramah? Kemudian tahapan yang ketiga adalah Anda mengembangkan suatu konsep diri atau self-concept. Berlanjut ke soal nomor 7 tentang faktor pembentuk kepribadian. Perhatikan faktor-faktor di bawah ini. 1. Lingkungan ekonomi, 2. Lingkungan sosial, 3. Lingkungan politik, 4. Lingkungan alam, 5. Warisan biologis. Yang merupakan faktor pembentuk kepribadian adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. 2, 4, dan 5. Nah, jadi faktor pembentuk kepribadian itu diantaranya yang pertama faktor biologis atau warisan. Yang kedua faktor kelompok.
Yang ketiga, faktor prenatal. Yang keempat, faktor geografis atau alam. Kemudian faktor kebudayaan dan faktor pengalaman unik. Berlanjut pada soal nomor 8 tentang agen sosialisasi atau media sosialisasi. Seorang anak petani miskin karena kegemarannya membaca dan mencari informasi di mana saja, pengetahuannya bertambah. Wawasannya menjadi luas dan kepribadiannya berkembang. Ia merintis usaha kecil-kecilan dengan menampung hasil pertanian di desa itu lalu dijual ke kota. Kini usahanya berkembang pesat. Kepribadian anak petani tersebut dipengaruhi oleh media sosialisasi, A. Media massa, B. Lingkungan keluarga, C. Lingkungan kerja, D. Lingkungan sekolah, atau E. Lingkungan bergaul. Jawabannya adalah media massa. Pembahasannya, jadi ada beberapa agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua media massa, yang ketiga teman sebaya, yang keempat lembaga pendidikan, dan yang kelima agen-agen lain atau lembaga sosial lainnya. Berlanjut di soal nomor 9 tentang bentuk sosialisasi. Setelah sering bergaul dengan teman-teman sebayanya, Dodi akhir-akhir ini menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang cenderung kurang disukai oleh masyarakat di lingkungannya. Perilaku Dodi tersebut merupakan hasil bentuk sosialisasi, A. Represif, B. Preventif, C. Partisipatif, D. Sekunder, atau E. Primer. Jawabannya adalah sekunder. Pembahasannya, bentuk sosialisasi itu ada dua ya. Yang pertama adalah primer dan yang kedua adalah sekunder. Sosialisasi primer itu sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat dalam keluarganya. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap, dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Kemudian, sosialisasi sekunder merupakan suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Lanjut ke soal nomor 10 tentang tipe sosialisasi. Setelah belajar sosiologi, Ana bercita-cita menjadi seorang sosiolog. Setelah tamat SMA, maka ia melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi dan mengambil jurusan sosiologi. Berdasarkan lembaganya, tipe sosialisasi yang terjadi pada Ana adalah A. Primer, B. Formal, C. Non-formal, D. Tertutup, atau E. Terbuka. Soalnya adalah berdasarkan lembaganya. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah formal. Karena ia melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi. Pembahasannya ini ya. Jadi tipe sosialisasi itu ada dua. Yang pertama adalah formal dan yang kedua informal. Sosialisasi tipe formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Kemudian sosialisasi informal ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Berlanjut ke soal nomor 11 tentang pola sosialisasi. Angga merupakan siswa nakal, baik di rumah maupun di sekolah. Ia selalu usil terhadap teman-temannya. Ketika di rumah pun, ia terkadang tidak mau menuruti nasihat orang tuanya. Orang tua Angga selalu menghukum Angga jika tidak menuruti nasihat mereka. Pola sosialisasi yang terjadi dalam deskripsi tersebut adalah sosialisasi A. Represif, B. Formal, C. Otoriter, D. Partisipatif, E. Sekunder. Jawabannya adalah represif. Nah, ini ya pembahasannya ya. Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola. Yang pertama sosialisasi represif dan yang kedua sosialisasi partisipatoris.
Sosialisasi represif atau repressive socialization menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai significant other. Kemudian, sosialisasi partisipatoris atau participatory socialization merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini, anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan, yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Lanjut ke soal nomor 12 tentang perilaku menyimpang. Perhatikan beberapa perilaku berikut. 1. Perampokan disertai pembunuhan. 2. Pegawai kadang membolos kerja. 3. Manipulasi pajak oleh pegawai Ditjen Pajak. 4. Menerobos lampu pengatur lalu lintas. Kemudian 5. Sekelompok anak muda sering mabuk-mabukan di kafe. Nah, yang termasuk perilaku menyimpang sekunder adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, 5, D. 2, 4, 5, atau E. 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. 1, 3, 5. Perampokan disertai pembunuhan, manipulasi pajak oleh pegawai Ditjen Pajak, dan sekelompok anak muda sering mabuk-mabukan di kafe. Pembahasannya ini. Jadi, penyimpangan primer atau primary deviation itu merupakan penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Sedangkan penyimpangan sekunder seperti dalam soal tadi atau secondary deviation itu merupakan perilaku menyimpang yang nyata dan sering kali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Lanjut ya di soal nomor 13 tentang hubungan sosialisasi dengan perilaku menyimpang. Seorang remaja yang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang biasa-biasa saja dalam menjalankan ajaran agama, namun kemudian ia memisahkan diri dari keluarga dan masuk ke dalam organisasi keagamaan yang beraliran keras dan radikal. Organisasi ini memiliki standar nilai dan norma yang berbeda dari organisasi keagamaan lain. Perilaku menyimpang yang terjadi pada diri remaja tersebut disebabkan oleh faktor A. Sosialisasi yang tidak sempurna, B. Sosialisasi subbudaya menyimpang, C. Adanya nilai dan norma yang umum, D. Lingkungan sosial budaya yang berbeda, atau E. Anggota organisasi keagamaan tertentu. Jawabannya adalah B. Sosialisasi subbudaya menyimpang. Nah, ini adalah penyebab dari perilaku menyimpang. Yang pertama adalah ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Misalnya ketika seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak atau broken home. Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna, maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Yang kedua adalah proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Karir penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani atau nekat merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Yang ketiga adalah ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. Yang keempat, ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya mempunyai
berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku yang menyimpang. Kemudian, penyebab perilaku menyimpang yang terakhir adalah akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan. Hal inilah yang dia katakan sebagai proses belajar dari subkebudayaan yang menyimpang. Berlanjut pada soal 14 tentang sifat perilaku menyimpang. Perilaku membuang sampah di sungai pada warga yang tinggal di bantaran dipicu oleh kebiasaan warga yang tidak mau susah dan bersikap seenaknya saja. Ditinjau dari jumlah pelakunya, penyimpangan tersebut termasuk A. Primer, B. Individu, C. Kelompok, D. Sistematis, atau E. Sekunder. Jawabannya adalah kelompok. Pembahasannya. Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama penyimpangan individual, yang kedua penyimpangan kelompok, dan yang ketiga penyimpangan campuran. Dalam penyimpangan individual, ini tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. Kemudian yang kedua, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. Dan yang ketiga adalah penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu atau kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi dari kehidupan masyarakat, dengan di bawah pimpinan seorang tokoh, mereka mengelompok ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum yang biasa disebut dengan geng. Berlanjut di soal nomor 15 tentang fungsi pengendalian sosial. Lembaga pemasyarakatan melakukan pengendalian sosial terhadap narapidana dengan memberikan pendidikan keterampilan agar dapat hidup mandiri dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Tujuan pengendalian sosial tersebut adalah A. Memberikan fasilitas hidup, B. Membentuk kelompok baru, C. Meningkatkan kecerdasan, D. Mengubah perilaku individu, atau E. Mengembangkan cara berpikir. Jawabannya adalah mengubah perilaku individu. Pembahasannya, pengendalian sosial atau kontrolisasi sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Soal yang ke-16 tentang cara pengendalian sosial. Perhatikan contoh gejala sosial berikut. Yang pertama, pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku korupsi. 2. Densus 88 menggerebek rumah teroris di Tangerang Selatan. 3. Dinas Lalu Lintas Jalan Raya memasang rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Yang keempat, BNN mengkampanyekan bahaya narkotika kepada para pelajar di Jakarta. 5. Seorang bapak menasihati putranya agar mengendarai motor secara aman dan sopan. Pengendalian sosial yang bersifat preventif ditunjukkan oleh A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. 3, 4, dan 5. Bisa dilihat ya. Nah, pembahasannya adalah berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial itu dapat dibedakan menjadi 3, preventif, represif, dan kuratif.
Pengendalian sosial preventif itu bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, pengendalian represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan. Yang ketiga, pengendalian sosial kuratif ini merupakan pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada perilaku dan memberi efek jera. Begitu ya. Berlanjut ke soal nomor 17, tentang peranan lembaga dalam pengendalian. Di setiap pemerintah daerah terdapat satuan pengamanan yang sering disebut Satuan Polisi Pamong Praja yang diberi tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Apabila lembaga tersebut tidak berfungsi secara baik, maka akan mengakibatkan A. Sistem hukum tidak dapat ditegakkan, B. Masyarakat yang taat norma semakin berkurang, C. Hilangnya rasa takut terhadap aparat pemerintah, D. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat kurang, atau E. Munculnya sindikat kejahatan di berbagai bidang. Jawabannya adalah sistem hukum tidak dapat ditegakkan. Nah, ini adalah pembahasan terkait pengendalian sosial berdasarkan pelaku. Ada 4 ya. Yang pertama adalah pengendalian pribadi, yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu, dalam hal ini tokoh panutan ya. Nah, pengaruh ini dapat bersifat baik ataupun buruk. Yang kedua, pengendalian institusional, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada. Misalnya, kehidupan para santri di pondok pesantren akan mengikuti aturan, baik dalam hal pakaian, tutur sapa, sikap, pola pikir, pola tidur, dan sebagainya. Dalam hal ini, pengawasan dan pengaruh di pondok pesantren tersebut tidak hanya terbatas pada para santrinya saja, namun juga kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren. Yang ketiga adalah pengendalian resmi, yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara seperti kepolisian, Satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pengendalian tidak resmi, yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan atau aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki karisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat. Berlanjut ke soal nomor 18, tentang peranan lembaga dalam pengendalian sosial. Di pusat kota sering dijumpai pedagang kaki lima menggelar dagangannya di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Para pedagang tersebut merasa aman berjualan karena setiap hari memberikan uang keamanan kepada oknum aparat. Keadaan tersebut menambah kemacetan dan kesemrawutan kota. Dalam hal ini, lembaga pengendalian yang tidak berfungsi adalah A. Keluarga, B. Sekolah, B. Kepolisian, C. Sekolah, D. Agama, atau E. Ekonomi. Kepolisian ya jawabannya ya. Nah, jadi ada beberapa lembaga-lembaga pengendalian sosial, diantaranya polisi, pengadilan, sekolah, keluarga, pengadilan adat,
tokoh masyarakat, media massa, maupun mahasiswa. Berlanjut ke soal nomor 19 tentang bentuk lembaga pengendalian sosial. Karena tidak memenuhi kualifikasi nilai rapor yang dipersyaratkan, maka seorang siswa dinyatakan tidak naik kelas. Untuk itu, maka ia harus mengulang selama 1 tahun lagi di jenjang yang sama. Bentuk pengendalian sosial pada contoh tersebut berupa A. Teguran, B. Pendidikan, C. Hukum, D. Agama, atau E. Adat. Jawabannya adalah pendidikan. Ini adalah bentuk-bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama adalah gosip. Nah, gosip itu sering juga diistilahkan dengan desas-desus. Gosip merupakan memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Gosip tidak dapat diketahui secara terbuka, terlebih-lebih oleh orang yang merupakan objek gosip. Bentuk yang kedua adalah teguran. Teguran biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melanggar etika atau mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Teguran merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka, sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat. Yang ketiga adalah sanksi. Pada dasarnya, sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mencapai taraf kedewasaan. Bentuk yang terakhir dari pengendalian sosial adalah agama. Hubungan yang baik dapat dibina dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Melalui agama ditanamkan keyakinan bahwa melaksanakan perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, melanggar larangan Tuhan merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa. Dengan keyakinan seperti ini, maka agama memegang peranan yang sangat penting dalam mengontrol perilaku kehidupan manusia. Baik teman-teman, demikian tadi pembahasan latihan soal SKB untuk guru sosiologi di bagian yang ketiga tentang ragam gejala sosial. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya di part 4 maksud saya, tentang metode penelitian sosial. Begitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.